warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'in tabi'in salihin khususan jami'i masyayikhin wa khususan Bahri Ismail wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina khususan jamil arwah fi hadil majlis. Ya Allah, ij'alhum min ahli dzikrika wa ahli ta'atika wa ahli ma'rifatika wa bilal maut. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul kiram, yai, yai sesepuh, ini sepuh masyarakat bapak agama, khususnya desa Tegal Sari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sidoarjo, khusus yang hadir di majelis taklim, keluarga besar beliaunya Mbah Yai Ismail, semuanya kulluhum ajma'in rahimahumullah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Husnul a'mali utawi bagus-bagusi laku dohir. Ini bahasa Indonesia ya. Saya bahasa Madura nggak bisa sama sekali. Mohon maaf. Mungkin dengan bahasa Jawa ya kurang paham. Bahasa Indonesia aja ya. Husnul a'mali, semua perilaku dohiriyah di mata Allah akan dicatat sebagai amaliyah yang bagus dan diterima apabila nata'iju husnil ahwal, dan juga keadaan ruhaniyah jenengan itu bagus di mata Allah, tidak di mata manusia. Jadi kan kajiannya itu adalah tasawuf ya. Kalau tasawuf berarti ada kaitannya dengan apa ada dasarnya? Tasawuf, tauhid. Kurang percaya, oke. Saya hujahnya itu paling banyak itu di Al-Quran.
Cuman Al-Quranul Karim ini kalau kita tidak melihat sarah di dalam Al-Quranul Qadim, banyak yang tidak paham. Contoh, dibuka di dalam surah Az-Zumar ayat 5. Surat apa tadi? Az-Zumar ayat 5. Az-Zumar ayat 5. Wa anibu, lekaslah kau kembali ila rabbikum, terhadap Tuhan. Termasuk semua isi apa yang dititipkan oleh beliaunya Mbah Yai Ismail terhadap kita sebagai alamin. Di situ kita diperintahkan untuk lekas ruhaniyah ini, hati ini kembali pada Allah. Walaupun bahasa di Al-Quran itu tidak Allah tapi Rabbikum, ini maksudnya secara Islam adalah Allah. Lekaslah hai umat manusia, ruhaniyahmu itu kembali kepada Tuhan. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk lekas kembali? Apa asbabun nuzulnya ayat ini? Apakah kita selama ini tidak kembali pada Allah? Bapak Ibu, jasmani kita itu memang mulai kecil dididik di dalam agama Islam lewat syariahnya Kanjeng Nabi, itu sudah kembali dengan bentuk amanu, iman. Bentuk imannya kita melaksanakan perintah dan melaksanakan perintah dan meninggalkan. Sudah jelas ini ya, secara fisik sudah jelas. Tapi secara ruhaniyah belum tentu. Sebab Allah dawuh tentang masalah ketasawufan, tentang masalah ketauhidan yang disampaikan Rasulullah, yang tadi saya katakan surat Ali Imran ayat 31. Ini bukti bahwasanya beliau Rasulullah itu tidak hanya mensyiarkan tasawuf, tidak hanya mensyiarkan tauhidnya pada Allah, tetapi juga wayat tabi'un, beliau juga melaksanakan, sehingga sampai sekarang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam khususnya. Mana hujahnya? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, ini gini kadung semangat Pak ya, harus semangat lah, kita harus semangat. Kopi ada, degan ada, rokoknya yang tertinggal tadi. Pak nyantai Bu, ya Bu, Bapak nyantai, rokok-rokokan bisa, nyantai kita, nyantai, biar nggak sepaneng. Muhammad katakanlah, itu surah Ali Imran 31.
Katakanlah Muhammad, apabila cintanya umatmu ingin kuterima dan kujadikan sebagai kekasihku. Ini kok disebut aulia Allah. Makasih. Bahasa Maduranya makasih. Kasoon. Kasoon Bapak. Gak ada salahnya walaupun sudah tua belajar, gak ada salahnya Bapak Bu ya. Katakan Muhammad terhadap umatmu, tatkala cintanya ingin aku terima, maka suruh mengikuti kau. Artinya apa Pak? Kalau yang dawuh Allah terhadap Kanjeng Nabi, Allah memerintahkan terhadap kita untuk mengikuti kanjeng Nabi. Berhubung di sini Rasulullah dawuh terhadap kita lewat ayatnya Allah, di situ kalimahnya fattabi'uni, ikuti aku. Berarti itu Rasulullah ingkang dawuh yang sabda dari firman-Nya Allah. Ikuti aku. Apa istifhamnya? Kata tanyanya itu apa? Kalimat pertanyaan. Mengikuti yang bagaimana kita terhadap kanjeng. Inilah yang umat Islam mayoritas tidak paham dengan ayat ini. Sehingga hanya diambil satu potong. Satu potong yang kami maksud tentang masalah jasmani yang dididik akhlak istimaiyah dengan ilmu syariah. Tapi sadar atau tidak umat manusia khususnya Islam, kita manusia itu juga ada rohani. Allah didik kita lewat kanjeng Nabi, ajaran Nabi, yaitu tasawuf, ilmu hakikat bisa supaya menuju makrifat. Ini rohani. Dengan mayoritas umat manusia, khususnya umat Islam, tidak mau masuk di dalam wilayah tasawuf, tauhid, maka mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf, kita ketika melaksanakan sholat itu mau asal-asal. Allahu Akbar. Karena saya itu pekerjaannya itu maklar kambing. Tahu maklar kambing? Mesti di dalam hatiku ada isinya kambing. Loh jangan heran. Apalagi saya baru dapat kenalan. Lama nggak punya kenalan, terus kenalan, sama-sama suka, akhirnya jatuh cinta, gitu kan? Allahu Akbar. Mesti hati kita teringat kenalan itu, entah kenalannya itu siapa. Itu yang terjadi Pak. Karena kita umat Islam, umatnya Rasulullah itu hanya mengikuti syariatnya saja, tidak mau masuk rohaniah kita, pendidikan ketasawufan beliau. Ini persoalannya. Akhirnya rohaniah kita tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya akhlak ilahiyah kepada Allah, sehingga ketika sholat kita atau di luar sholat pasti lalai pada Allah. Sungguh sealim, setinggi apapun kealiman kita, pasti seperti itu. Kalau pedagang, ya mesti ingat dagangannya.
Kalau petani ingat tanamannya, sawahnya. Kalau kiai ingat ngajinya, ingat santrinya. Jadi semua masuk di dalam hati. Padahal Allah katakan la taj'al ma'allah ilahan akhar. Dalam hatimu jangan ada gambar dunia itu. Lah, bisanya kita untuk tidak ada gambar, ikuti Rasulullah. Tidak hanya syariatnya, juga hakikatnya yang beliau ajarkan Mbah Yai Ismail yang disebut ilmu tasawuf. Paham ya? Gampang kok. Dulu memang ilmu yang seperti ini terkesan ditutup-tutupi, Pak. Disimpen rapat. Saya pernah loh ya, kalau nggak salah itu tahun 2007 kalau nggak salah. Ketika saya bertausiah di depan orang-orang alim, ya, dalam acara akad nikah, ketepatan saya yang disuruh untuk memberikan tausiah. Saya bicara tentang tasawuf, tentang hakikat ini. Biasa Pak Bu, saya habis tausiah itu entah hitungannya berapa jam, Allahu a'lam. Habis itu nanti ada momen tanya jawab. Apakah dibatasi ini nanti? Saya ikut panitia aja. Ya. Sampai pagi. Sungguh. Ndak ngantuk, ndak tedung. Insya Allah. Ketika sesudah saya ulas semuanya, saya kasih waktu tanya. Salah satu di antara masyayikh itu bertanya, sifatnya tidak bertanya, tapi ngejelokkan saya. Apa ngejelokkan? Bukan merendahkan, bukan ngetes, menjatuhkan. Nah, oke, menjatuhkan. Gini pertanyaannya, Bapak Ibu, jenengan paham yang disampaikan Gus Mukhtasar? Itu laksana intan, mutiara, ditaruh di depan rumah ini. Mestinya mutiara itu dimasukkan kotak, dikunci, dimasukkan lemari, lemarinya dikunci, dimasukkan rumah, rumahnya dikunci, biar tidak dicuri orang. Iya, kalau bata Pak Bu diletakkan di depan pinggir jalan nggak apa-apa. Kalau intan harus dikunci. Masuk akal nggih? Oke. Harga intan satu gegem, apa bahasa Maduranya gegem, per gem. Harga intan satu per gem ini lebih mahal daripada bata satu truk. Betul? Gak layak kalau ditaruh di depan rumah, di teras, di jalan-jalan. Ilmu ini laksana intan, gak boleh ditaruh di depan, nanti akan dicuri orang. Kayak gitu dah. Masuk akal bos, bos. Bahaya, pasti bahaya. Bagi siapa? Akhirnya Allah menjawab begini, sebetulnya itu masyarakat tidak milih bata, tapi milih intan karena harganya lebih tinggi. Oleh karena masyarakat tidak tahu cara mendapatkan intan, sampai kiamat pun tidak akan pernah ada. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila.
Barang siapa saat di dunia mata hatinya buta terhadap Allah, kemudian dia meninggal, di akhirat pun akan jadi buta. Sudah, alhamdulillah kita itu dikenalkan beliaunya Mbah Yai Ismail pada Allah. Alhamdulillah. Kok umpama ndak, tak mungkin jenengan bisa ketemu saya di sini. Bapak Ibu, akhirnya diteruskan jawabnya Allah tadi. Berhubung yang mempunyai intan mutiara itu meleki, apa meleki bahasa Indonesianya? Cerek, kikir atau pelit, maka DHI sendiri tidak mau orang lain dapatin intan. Ya Karim, kalimat itu justru mencabuk dirinya sendiri. Mestinya kita kasih beliau-beliau masyarakat itu bagaimana caranya mendapatkan intan. Artinya pendidikan tasawuf ini, pendidikan ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, dinul tauhid ini harus sampai ke bawah masyarakat. Harus diketahui dan harus diajarkan. Sebab bila mana seseorang itu ruhaniyahnya itu berakhlakul karimah ilahiyah pada Allah, saya yakin dia akan memegang qanaah, gitu? Jauh dari riya, takabur, sum'ah, iktimad dan sifat-sifat yang dicela Allah akan jauh. Justru yang muncul di dalam beliau hatinya itu sifat-sifat yang menjadi rahmatan lil alamin. Mestinya gitu. Wis, itu tahun 2007 dulu udah dipendem. Sekarang yang penting masyarakat sudah mengenal walaupun belum seluruhnya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, sampaikanlah ya, tentang wahyuku yang terakhir ini, inti ini. Aku tidak akan mengutus satu utusan sebelum kaum Muhammad, termasuk dirimu, kecuali wajib bagimu untuk menyampaikan, mengurai wahyu yang inti ini. Mana yang inti itu? La ilaha illa ana. Tuh, untuk sampai ana, Anda tidak bisa lepas dari pembelajaran ketasawufan. Az-Zumar 18. Alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una hasanahu. Ini jenengan ini. Orang yang sudah ruhaniyahnya hatinya sampai ke akad la ilaha illa ana, manakala dia itu pertama yastami'una, mendengarkan al-qaula ing dawuh-dawuh terhadap wejangan-wejangan ilmu terkait dinul haq atau ilmu tasawuf wajib. Makanya beliau Mbah Yai salah satu tokoh sebagai penerus Rasulullah ya, itu berani menyampaikan terkait masalah dinul haq. Mengapa saya katakan penerus Rasulullah? Karena beliau
berani mengungkap ajaran hakikat menuju ma'rifat, walaupun sifatnya baik sembunyi maupun terang-terangan. Itulah yang disebut tabi'ina sholihin. Paham? Biasanya orang-orang hatinya yang sudah sholih seperti ini biasanya tidak lama, ya, manakala umatnya sami'na wa asoina. Apa? Kita mendengarkan, tapi wa asoina kita mengingkari. Wa asoina itu ada dua golongan, Pak, ya. Mohon maaf. Pertama, wa asoina adalah dia mendengarkan tapi tidak beriman, nggak percaya. Ada golongan satu ini jangan, yang satunya jangan. Mudah-mudahan tidak termasuk golongan kita. Ini otomatis. Tapi golongan yang kedua ini nanti adalah golongan dia mendengarkan tapi percaya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang kedua ini. Kita sudah percaya tentang hakikat menuju makrifat itu penting. Tetapi ketika saat guru akhirat kita memerintahkan kita untuk melaksanakan khalwat, melaksanakan uzlah, berbagai alasan. Entar dulu Buya, saya masih banyak utang. Entar dulu Buya, anak saya masih kecil-kecil. Macam-macam alasannya. Padahal beliau sudah menjatuhkan sabdanya untuk memerintahkan terhadap kita. Sebetulnya nggak ada alasan kita untuk tidak lekas kita khalwat. Saya sering katakan seperti ini. Sebab manakala kita, istilah bahasa Mojokerto itu sembrono. Sini apa? Sembrana. Sembrana. Caruben. Bahasa Indonesia sembrono itu apa? Indonesia, bos, Indonesia. Sembarangan. Teledor gitu ya. Saya takut akan dimasukkan di dalam surah Az-Zumar 54, Pak. Apa di situ? Lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu wa aslimu lahu, supaya Anda bisa berpasrah diri secara totalitas pada Allah. Lah kembalimu itu jangan sampai min qabli ayat yakumul adab, sebelum Anda kedatangan kematian. Takut saya, berhubung kita sembrono, kita teledor oleh karena bisikan-bisikan nafsu dalam diri kita dengan bentuk anakku masih kecil, saya masih muda, apalagi hutangku masih banyak. Takutnya kita belum kembali, kita sudah kedatangan kematian. Kalau seperti ini Bapak Ibu, summa tunsorun, jangan harap dapat pertolongan dari Allah. Artinya mafhum mukhalafah daripada ayat ini adalah siapapun Anda yang sudah bisa kembali kepada Allah dan bertemu Allah sebelum mati, wallahi pasti husnul khotimah. Pasti husnul khotimah. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin.
Malaikat itu tidak tanya Rabbuka. Jadi talqini wa'udin itu nggak kanggo buat yang mati yang as-sholih tadi loh ya. Itu sebetulnya untuk kita yang takziah. Anda ndang lekas kembali pada Allah. Mohon maaf saya nggak sadar ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Sungguh mohon maaf. Ya. Mohon maaf, sungguh mohon maaf. Waalaikumsalam. Jadi malaikat itu para malaikat, bukan dua dong. Saya kulunalladzi berarti banyak berkata begini Pak. Udkhuluha bisalamin aminin. Jalanmu sudah steril, jalanmu sudah aman, terang, nggak ada gelap, sudah disiapkan. Monggo tempatmu sudah disiapkan. Makan apa saja ada, makan apa saja ada. Surga loh Pak. Tidak hanya surga, indallah, di sisi Allah. Sedualan Nabi Muhammad. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Artinya kau jangan patuh secara jasmaniahmu di dalam hukum syariat saja, tapi ruhaniyahmu harus patuh di dalam hukum hakikiyahku, supaya Anda bisa ma'rifat pada Allah. Secara ringkas di dalam ilmu tasawuf itu adalah Bapak Ibu yang ilmunya tidak ada batasnya, dirangkum menjadi satu, yaitu nafi itsbat atau tahali ketajali. Apa tahali ketajali? Melepaskan diri dari selain Allah dan menetapkan diri hanyalah Allah. Itu tajalli. Ya Muhammad, sampaikan ilmu yang berkenaan dengan tajalli, sampaikan ilmu yang akan menjadikan rohani bisa sampai pada la ilaha illa ana, sampaikan. Ini Rasulullah. Mohon maaf Pak ya, selama ini sehabis sejarah beliau baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah tertutup Pak. Ajaran ini tertutup, sungguh tertutup, gak ada yang berani. Guru-guru kita dulu yang sudah sepuh-sepuh itu aja, manakala keterpaksaan menyampaikan itu di tempat khusus, bahasa beliau itu memakai bahasa isyarah. Ini yang pernah Bu alami mulai tahun 76. Begitu saya dengan orang tua saya sendiri, abah saya, anak dengan orang tua kan dekat Pak, itu pun gak dibuka. Ya disampaikan tentang ajaran dinul haq itu penting, kau harus cari itu supaya kau bisa ketika suluk bisa wusul, tapi gak diberitahu kuncinya bagaimana. Pokoknya disuruh dikir. Ya mawqudan wa ala junubihim. Waktu kau berdiri, duduk, kau berbaring, gunakan terus hatimu, dikir terus pada Allah. Tapi gak diberikan kunci, mesti bingung. Sekarang sudah tahun 2014. Oke. Sejak tahun 2014 itulah Allah mempermudah bagi kita
untuk mempelajari tentang ilmu tasawuf itu. Artinya banyak di antara guru-guru akhirat yang berani menyampaikan hal itu di tengah masyarakat umum. Sebab apa? Di situ dikatakan tahun 2014. 2000 itu 20 surat Toha, 14 itu ayat. Dibuka di situ. 2014. Innani, sesungguhnya saya, ana yo saya, iku Allah. Sesungguhnya saya itu adalah Allah. Bukan saya makhluk loh Pak ya yang bicara. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali saya. Oleh sebab itu fa'budni, arahkanlah ruhaniyah, wajah ruhaniyahmu terhadap saya lagi. Fa'budni wa aqimis sholat, dan tegakkanlah, jagalah sholat, lidzikri, untuk ingat pada saya. Berarti manakala ada sholat yang hatinya tidak ingat saya, maka sholatnya perlu dibenahi lagi. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, bahagia, damai, sejuk hati orang-orang mukmin yang ketika sholatnya dalam keadaan khusyuk. Jangan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Jangan seperti itu, bos. Kalau bertanya mengapa kok sahur, karena hanya ikut syariat saja. Mengapa khosyiin, karena dia lengkap rohaniyahnya itu juga ke tasawuf, hakikat menuju ma'rifat. Sebab pelanggaran atau definisi atau kesimpulan khosyiun, khusyuk itu bertemu Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lewat surat Al-Anbiya ayat 25 ini sebagai bukti hujah umat Islam khususnya bahwasanya Rasulullah itu hak ketika di zamannya beliau juga menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh beliaunya Mbah Yai Ismail. Hanya saya yakin wallahi beliau adalah salah satu di antara beberapa pengikut Allah, pengikut Rasulullah yang setia. Jangan dilihat dari sisi dohirnya loh ya. Jangan. Makanya kalau tanya siapa sih tabi'ina sholihin sebagai penerus pewaris, sebagai pengikut setia Kanjeng Nabi, dialah mereka yang tidak hanya syariatnya itu jasadnya patuh dengan hukum syariat, tetapi juga rohaniyah patuh dengan hukum hakikat. Sampai pernah disindirkan oleh Rasulullah lewat hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Itu sindiran sebetulnya.
Sholatlah kau seperti apa yang kau lihat bagaimana aku sholat. Ini ada dua pertanyaan. Setelah Isra Mi'raj berarti sholat 5 waktu. Oke, khosyiin khusyuk. Jalannya khusyuk harus ngaji ilmu tasawuf. Terus bagaimana sholatnya Rasulullah sebelum adanya perintah Isra? Sudah tahu jawabannya? Belum. KPR mawon. Buat pertanyaan boleh. Kembali pada judul tema kita adalah siramilah jiwamu, bukan jasmanimu. Nek jasmanimu menyirami gampang, biar subur jasadmu elak yang contoh ya, contoh iki kita menyirami jasad elak ya, minum matan. Permisi sedaya nggih. Bismillah. Ini kok yang banyak minumnya ya. Dulu saya, di Lumajang saya habiskan pulang anyang-anyangan saya. Tak apa-apa sudah. Saya itu Pak sungkan, tahan. Kecuali di masjid itu nggak apa-apa. Kalau di rumah ini sungkan. Saya nggak mau merepotkan Sohibul Ben. Terus bagaimana kita menyirami jiwa ini? Padahal kita itu sudah tahu, sudah tertanam jiwa kita, sudah hidup tapi agak layu. Karena kita ditinggalkan beliaunya Mbah Yai Ismail. Kemanakah kita mencari? Banyak Pak, kita itu ditinggalkan para mursyid-mursyid kita yang mendidik kita ketika saat di dalam ilmu tasawufnya. Kebingungan kita mau tanya siapa, ya tak? Mau tanya siapa? Tapi ingat, Allah tidak akan membiarkan hambanya yang sudah di dalam hatinya ada rasa rindu ingin bertemu Allah, cuma belum bisa bertemu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Yang namanya tabi'in pasti sampai hari kiamat masih ada, untuk sebagai penyeimbang ya dunia ini, biar nggak lekas dihancurkan Allah. Mohon maaf, ada makalah yang mengatakan bila mana tidak ada di antara orang-orang yang seperti ini di situ bodoh, saya yakin kata Allah berkah dicabut. Yes tuh, sungguh. Cuman kalau ayat itu kita tarik secara syariat, orang-orang yang melalaikan sholatnya, orang-orang yang tidak mau sholat, itu secara syariat. Tapi secara hakikat aslinya itu adalah beliau-beliau yang hatinya sholihin. Manakala di situ pondok ini tidak ada satupun orang yang hatinya sholih, datang Allah pasti berkahnya dicabut. Pasti. Bentuknya apa? Dicabut. Mohon maaf, kita dari segi ilmu tentang rohaniyah tidak akan pernah bisa masuk. Ini bahasa dalam, bahasa syariat tandane, mohon maaf, seperti keberkahan rizki itu gak ada, gak ada. Ini bahasa syariat. Kalau bahasa hakikat, pengajaran dinul haq ini, mohon maaf, susah, bahkan tidak bisa masuk sama sekali. Nggak bisa masuk.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana caranya kita menyirami itu, dengan cara apa? Tadi sudah saya katakan dalam surat Az-Zumar ayat 18 ya. Pertama kita sudah yastami'unal qaula, kita sudah mendengarkan cara bagaimana kita bisa mendekat takarub dan bertemu Allah. Cuman belum bertemu. Berarti di dalam hati kita menanggung rasa rindu, ingin berjumpa terhadapnya, cuman masih terhalang oleh sesuatu. Akhirnya kita belum bisa berjumpa. Apa selanjutnya? Kita tahapan pertama sudah, ya dah. Wa yastami'unal qaula. Al-qaul ini adalah ajaran-ajaran yang memahamkan ruhaniyah sampean, bagaimana bisa sampai, caranya untuk sampai pada Allah. Sudah. Kedua, wa yattabi'una hasanahu. Apa? Lakukan petunjuk-petunjuk lewat ilmu yang sudah kita terima, dengan bentuk kita itu mengikuti, melaksanakan khalwat lewat zikir yang sudah disampaikan pada kita. Sebab hanya dengan berzikirlah ruhaniyahmu itu akan bisa melepaskan hubbud dunya. Wa qala aidan hubbus syahawah. Hanya dengan zikir ruhaniyahmu akan bisa melepaskan talinya nafsu yang menjerat, rantainya nafsu yang mengikat kita di dalam satu tempat. Di mana? Dunia. Laksana gini Pak, saya tadi di Mojokerto itu dirantai, tubuh saya dicagak yang ini. Bisa sampai sini? Gak bisa manakala tidak dilepaskan dulu. Sama. Jikalau ruhaniyah kita itu masih terjerat oleh hal-hal yang bersifatkan duniawiyah selain Allah, jangan harap kita akan bisa sampai pada Allah. Sungguh ini saya katakan, padahal Allah sudah berkata, janganlah kau kembali setelah kau mati, kembalilah kau sebelum mati. Terus bagaimana kami cara untuk melepaskan diri dari jeratan hawa nafsu? Ya Allah, inilah yang terpenting. Kita ngilmu yang sudah diajarkan pada kita sudah banyak. Intinya bagaimana kita cara untuk melepaskan rantai tadi. Gimana caranya? Sebab jikalau rantai ini sudah terlepas, maka dipastikan wallahi demi Allah billahi tallahi, Allah akan menjemputmu. Artinya menjemputmu, kau akan bertemu pada Allah. Buka di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 5. Di situ ayat menajamkan hatimu supaya bertambah yakin bahwasanya Allah itu akan menemui kita. Kita akan ditemukan terhadap Allah. Itu janji Allah. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalullah la'at. Allah sendiri ini yang janji, bukan mukhlason, bukan Allah. Aku berjanji dalam waktu yang sudah kutentukan
terhadap hambaku yang ku kehendaki, yaitu hambaku yang mempunyai keinginan untuk bertemu aku, bertemu Allah maksudnya. Berarti dalam hati siapapun yang tidak ada rasa ingin bertemu Allah, sampai kiamat pun tidak akan bisa bertemu, dan itu tidak masuk dalam hamba yang dikehendaki. Bu, saya tanya ya, dulu sebelum jenengan ini dididik oleh Mbah Yai tentang ilmu tasawuf, katakanlah kita itu masih di masa kita itu hanya di syariat saja, aku tanya, sama enggak dengan apa yang dalam hati kami? Sholat itu enggak ingin ketemu Allah, enggak ada ingin ketemu. Yang ada di dalam hati kami, ketika saya sholat, ketika saya sedekah, ketika saya zakat, ketika saya haji sekalipun, hatiku mengharapkan ingin ketemu surga. Sebelum ketemu surga, ingin mendapatkan pahala. Pertanyaan aku, iya apa enggak? Terus aku tanya, surga, pahala itu kholik apa makhluk? Jelas makhluk. Al-Ubad di dalam kitab Hikam itu dibagi menjadi beberapa bagian. Al-Ubad itu para ahli ibadah. Ada Al-Ubad itu masih ingin dilihat orang lain. Ayo, saya tak sholat karena di belakangku ada calon mertua. Bos, lerenono. Apa bahasa di sana lerenono? Ambui. Berhentilah kau sholat yang seperti itu. Artinya naikkan tingkat berikutnya. Apa? Ada tendensi dari Allah. Apa tendensinya? Saya sholat, saya mengejar tendensinya Allah pahala, surga. Tendensi tadi? Tendensi. Oke, naik. Gak apa-apa, proses kok ya. Gak apa-apa, gak salah. Bagi dirimu. Kilahuma madmumun, kata Allah. Kata Syekh Ibnu Athaillah di situ menyampaikan kilahuma madmumun. Model sholat yang seperti ini itu madmumun, masih dibenci Allah, dicaci Allah. Berarti kau tidak ikhlas. Coba sih, tidak saya kasih pahala, tidak saya kasih surga, mau melaksanakan enggak? Itu berarti Anda belum ikhlas karena saya, kata Allah. Padahal setiap sholat mesti ditutup niat iku lillahi. Berarti masih karena surga kau ya, masih karena pahala kau ya. Gak apa-apa bagi yang kelas di situ. Tapi bagi kita kelasnya tidak di situ, bos. Bukan. Naik satu tingkat lagi, yaitu lillahi ta'ala. Inilah yang dimaksud Allah, yang tertuang dalam, tertulis sejarah di dalam ayat Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini. Nah, untuk menjadi tingkatan yang seperti ini Bapak Ibu, kita harus
ngaji ilmu tasawuf. Harus. Kalau kau ingin tahu 6 tambah 6 sama dengan 12, kau harus belajar ilmu matematika. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmin. Harus dengan ilmu juga. Kau ingin mencapai tingkatan yang takwa ini, inna akramakum indallahi atqakum, wajib dengan itu mendapatkan ilmunya. Kita mendapatkan ilmunya itu wajib kita berguru, ya dah? Kita berguru, khususnya jenengan yang ada di sini, ada guru akhirat beliau Mbah Yai Ismail pada saat itu. Untuk loh Pak, untuk. Subhanallah. Sebelum tahun 2014 itu, sebetulnya sih sampai sekarang, tapi nggak begitu nemen. Dulu sebelum tahun 2014, kiai-kiai akhirat itu dimungsuhi oleh kiai-kiai dunia. Ya iya, saya juga korban kok. Saya bisa katakan ini kan sebab saya adalah korban. Termasuk Rasulullah. Buka di dalam surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan dinul haq ini. Masya Allah Pak, bukan pujaan yang beliau terima, tapi cacian. Sungguh cacian. Sampai dada beliau sempit pada saat itu. Tidak hanya dicaci Bapak Ibu, Rasulullah itu bahkan di tengah-tengah kaum Taif, beliau dilempari kotoran unta, dilempari batu. Itu Rasulullah. Tapi beliau tidak marah dan tidak mendoakan supaya kaum Taif masuk neraka. Enggak, malah didoakan, ya Allah berilah kesadaran terhadap mereka-mereka. Kalau kita bagaimana Pak? Halo Pak, saya sudah 2 minggu ini lewat WA salah siji penggemar, bukan pengikut lo ya, itu masuk di dalam WA saya mengatakan apa yang kuajarkan tasawuf ini roti rasa kai. Belum seberapa itu. Wallahi WA saya anjing. Saya dipanggil anjing. Anjing babi. Ya. Teman-teman yang ada di Pemekasan marah-marah, minta nomornya, yang dia jangan. Dia seperti itu kalau tidak digerakkan Allah ya gak bisa. Aman nggih? Aman. Aman. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Al-Baqarah 256. Muhammad ya, yang disampaikan Rasul. Ajaran ini tidak ada paksaan. Yang iman silakan, yang ingkar silakan. Muhammad, kau itu tidak ada hak untuk memaksakan kehendak mereka-mereka. Enggak. Sebab semua ketika dia itu mendengarkan fatwa atau ajaran yang kau sampaikan secara terang-terangan itu dibagi 2. Wa minhum man hadallah. Satu dia menerima hidayah Allah. Tapi satunya wa minhum man haqqat
alaihi dhalalatu. Dia bersikukuh tidak mau menerima hidayah Allah, akhirnya tersesat. Muhammad yang membuat seperti itu ya aku. Ngapain kau marah? Tak gitu nggih? Saya belajar Bapak Ibu mencontoh walaupun tidak 100%. Saya hanya dicaci di dunia maya. Gitu ya? Di dunia maya. Habis itu langsung saya telepon. Halo, siapa dan di mana tempatnya? Gak mau ngomong. Artinya gak mau ngaku siapa namanya, di mana tempatnya. Tapi nomor ini bahaya, bos, bahaya. Kalau saya kasihkan pada jamaah, nggak usah lah. Cuman saya kasih tahu, dia seperti itu juga karena dikehendaki Allah. Cuman pertanyaannya, mengapa Allah satu sisi menghendaki si A mendapatkan petunjuk menerima hidayah, yang satu sisi malah disesat? Ini yang harus kita urai. Apa sebabnya, bos? Apa sebabnya? Satu bisa terima, yang satu tidak. Apa sebabnya? Sebab gini Pak, bila mana Allah menghendaki hambanya itu mendapatkan petunjuk, maka siapapun orangnya, siapapun makhluknya, tidak akan pernah ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, barang siapa Allah menyesatkan terhadap hamba yang dikehendaki, siapapun termasuk Nabi dan Rasul, tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk. Cuman yang terpenting, mengapa satu sisi Allah menyesatkan, mengapa satu sisi Allah memberikan petunjuk. Mungkin ini bisa diurai malam ini, nanti juga gak apa-apa. Katanya mau sampai subuh. Tapi gini Pak, ya mohon maaf, Ibu ya habis ini ya punya kesibukan besok, Bapak juga kesibukan besok, saya juga besok langsung kerja. Jam 7:30 saya harus berangkat kerja, paling enggak pulang sampai 12 atau jam 1. Habis itu langsung saya ke Jawa Tengah besok itu, ke Pekalongan.